Alhamdulillah pemirsa, halo kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah. Wah, luar biasa sekali ya. Sekali. Banyak sekali orang loh di sini. Betul, ada siapa ini Teh Syera? Ada dari pertukaran mahasiswa Merdeka. Wow. Wow, luar biasa dan Luar katanya biasa dari sekali. Pulau Jawa Luar loh. Pulau Jawa, berarti dari Sabang sampai Merauke. Merauke, kumpul di di sini. sini. Di acara kita ini Senja Berkah. Untuk Betul. menimba ilmu katanya. Menimba Ingin ilmu. ngobrol-ngobrol juga sama Pak Ustadz katanya nanti. Oh boleh banget. Boleh Jadi kalian banget. harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ya sebenarnya mungkin. Tanya apa aja yang pengen tanya ya. Betul, Lagi biar ada nanti- Pak Ustadz kita yang keren kece badai ini. Betul, biar nanti dijawab sama Pak Ustadznya. Insya Insya Allah. Allah. Kan tadi ya Diki kita Gimana? sebelumnya nanya-nanyanya ke Pak Ustadz terus ya. Iya. Waduh kayaknya aku harus nanyanya ke Diki gak sih Waduh Pak Pak Ustadz? Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz? Kali-kali ke Diki ya Oh, iya. menjawabnya. Aku tuh pengen mengetes nih, melihat seberapa jauhkah, seberapa pintarkah pengetahuan Jangan kelihatan kamu. pintar banget ini Dikinya ya. Aduh, bagaimana? Aduh. Nah, langsung aja mungkin Gimana ya. ini? Ini sebenarnya, waduh, kalau gak tahu kebangetan sih. Gampang banget ini pertanyaannya. Yes. Gitu. Nah, ini tuh kisah seorang nabi dan Ya. rasul kita yang melakukan perjalanan sampai naik ke langit 7 loh. Naik ke langit ke-7, betul sekali, untuk mendapatkan perintah dalam melaksanakan ibadah sholat 5 Kisah waktu. Nabi langit ke-7. Mm-mm. Sholat 5 waktu. Bahkan kejadiannya tuh Iya. apa ya, menjadi sebuah peristiwa penting loh. Waduh. Waduh, ini gampang banget Pak Ustadz. Waduh, apa Walaupun tuh? Diki nggak tahu sebenarnya. Nah. Yang tahu Diki naik ke langit 7 itu cuma kerasakti Pak Ustadz. Mana ini Pak Ustadz? Aku tebak-tebak aja ya. Ayo, siapa ayo? Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim, salah Kang Diki. Sama. Ya. Nabi Isa Pak Ustadz. Salah Kang Diki gitu Ayo, ya. siapa lagi ayo? Nabi Isa Pak Ustadz yang naik ke langit 7, bukannya? Salah. Kurang tepat. Kurang tepat. Padahal Diki tuh mau kelihatan pinter banget di depan anak mahasiswa. Gimana? Malu banget Diki ditontonin pada pertukaran mahasiswa Tuh, gini. lihat ya Kang Diki, aduh. Aduh, ya udah biar nggak salah ya pemirsa di rumah, aja. biar nggak kelihatan malu banget Diki. Langsung aja kita tanyakan Pak Ustadz ya Pak Ustadz, apa kira-kira Pak Ustadz? Siapa itu? Jadi diantaranya makhluk gitu ya, makhluk Allah, diantaranya nabi-nabi Allah dan Rasul Allah yang pernah naik ke langit 7, diantaranya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kejadian Isra Mi'raj. Oh, Baru tahu Diki Pak Ustadz. Gimana ceritanya Pak Ustadz? Coba sedikit aja deh biar Diki tahu nih Pak Ustadz. Kita harus bangga sebagai umat akhir zaman, umat baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa bangga? Karena tidak ada nabi dan rasul dan makhluk yang lain seperti Nabi kita Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Allah, bisa naik ke langit ke-7. Masya Allah luar biasa Nabi kita. Yaitu terjadinya di bulan Rojab kemarin. Jadi kemari kita maka di bulan Rojab ada peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu diantaranya peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul dalam melaksanakan Isra Mi'raj itu melewati 4 alam. Empat alam kan Diki, 4 alam tuh, empat alam. apa aja itu? Yang pertama dinamakan alam nasut. Apa nama alam nasut? Alam manusia. Alam manusia karena Rasul Isra teh Rasul diberjalankan. Asra Allah yang telah memberjalankan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, tahu Pak Diki di mana? Di Makkah. Cek di masih salah ya? Masih salah. Soalnya insya Allah mau ke sana Pak Ustadz. Amin. Mudah-mudahan amin. gitu Amin. kita dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di Mekah ada Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Itu namanya alam nasut, alam manusia. Yang kedua, Rasul Isra Mi'raj adalah melewati dan dinamakan alam malakut, yaitu alam malaikat. Jadi malaikat tentara Allah. Di mana? Yaitu di langit adanya. Langit pertama, langit tua. Jadi alam malaikat itu adanya di langit. Oh jadi ini dong ceritanya Pak Ustadz ya. Bener-bener penuh keikhlasan banget Nabi Muhammad memperlakukan perjalanan itu ya Pak Ustadz. Makanya namanya apa tadi? Peringatan Isra Mi'raj. Yang ketiga yaitu alam Jabarut, alam kebesaran Allah. Yaitu dari langit ke-7 naik lagi ke Sidratul Muntaha. Alam Jabarut, alam kebesaran Allah. Yang terakhir yaitu alam Lahut. Itu alam di mana
apa namanya nabi kita bertemu dengan Allah. Maka di situ ketika Nabi bertemu dengan Allah, maka Nabi diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat dan umatnya. Itu diantaranya secara ringkas tentang kisah Isra. Jadi bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, tapi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, harus belajar lagi nih Diki biar nggak malu-malu banget. Pak Ustadz, soalnya ada kehadiran anak pertukaran mahasiswa. Malu banget. Oh, katanya mau tanya-tanya boleh banget ya buat kalian pertukaran mahasiswa. Apalagi pemirsa di rumah mau tanya-tanya boleh banget ya. Kita melalui kontak person kita di 0813 9447 7912 dan kebetulan Teshera katanya banyak banget ini mau tanya mahasiswa. Boleh deh mau tanya ini angkat tangan. Nah, ada siapa ini? Oh, itu tuh ada yang ganteng itu tuh ada di yang ujung. ganteng. Siapa itu di Halo, ujung? perkenalkan dulu biar pemirsa di rumah tahu mungkin ya. Betul, ada siapa dari mana ini? Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Joko Suprianto dari Universitas Selancang Kuning, Pekanbaru, Riau. Wah, Waduh, Pekanbaru, Masya biasa. Allah. Jauh sekali. Kita taunya Pasar Baru, Pak Ustadz. Jauh banget. Iya, gimana pertanyaannya? Saya mau bertanya, apa peran kesadaran diri dalam mengembangkan keikhlasan dalam beribadah? Apa peran kesadaran diri dalam mengembangkan keikhlasan dalam beribadah, Pak Ustadz katanya. Jadi peran kesadaran diri pelaksanaan untuk keikhlasan dalam melaksanakan ibadah. Itu ya diantaranya peran untuk beribadah diantaranya ya alhamdulillah ini anak-anak dari mana? Pertukaran mahasiswa ya jauh sekali ya. Jauh dari Sabang gitu sampai ya. Merauke, campur-campur di antaranya. Jadi itu kita harus apa namanya adakan di antaranya tipnya. Kita harus menjiwai dengan kalimah thayyibah tadi. Kalimah thayyibah itu kalimah la ilaha illallah la maujuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maksuda illallah. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah apapun maka dasari dengan apa namanya kalimah thayyibah. Seperti kita akan melaksanakan apa namanya membaca Quran. Kita akan berusaha akan usaha. Sebelum berangkat usaha kita ikrarkan kalimah thayyibah la ilaha illallah la maujuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maksuda illallah. Karena lafaz la ilallah namanya banyak. Jadi bisa dikatakan kalimah thayyibah, bisa dikatakan kalimatul ikhlas. Jadi banyak namanya. Bisa dikatakan kalimah miftahul jannah, kuncinya surga. Jadi lafaz la ilallah nah namanya bisa dikatakan kalimatul ikhlas. Maka jiwakan kalimah la ilaha illallah. Bahwa kita membaca Al-Quran, akan usaha semata-mata karena Allah, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Terakhir tujuannya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Udah terjawab sekali pertanyaan dari Kak mana ini? Kak Joko gitu. Ini ada yang mau bertanya lagi kira-kira Kayaknya siapa? ada Coba nih. angkat tangan. Yang cantik itu tuh. Oh, yang boleh cantik. banget. Pakai kacamata sama-sama kayak saya ya kacamatanya. Couple ya. Couple kita. Boleh Tete dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Lisa Amalia dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Saya mau bertanya Pak Ustadz, mengapa Allah SWT itu menilai keikhlasan dalam beribadah begitu tinggi nilainya? Terima kasih Pak Ustadz. Dari Jambi. Dari loh. Dari Jambi, Masya Allah luar biasa gitunya. Nah katanya mengapa tuh Pak Ustadz Allah Subhanahu Wa Taala itu menilai keikhlasan dalam beribadah begitu tinggi gitu nilainya? Nah, karena ikhlas itu adalah merupakan ruhnya ibadah. Oh, Ruhnya ibadah. Jadi kalau ibadah tidak ikhlas, tidak ada ruhnya. Jadi tidak ada isinya ya? tidak ada isinya. Aduh. Maka Allah menilai begitu luar biasa gitu. Maka benar-benar kita harus akan melaksanakan ibadah teh benar-benar harus didasari dengan keikhlasan. Ini luar biasa, merinding saya. Betul. Ruhnya ya. Ya, ruhnya. Bayangkan kalau Makanya. misalnya kita nggak ada ruhnya. Gak ada ruhnya Berat, tuh kan. berasa patung ya Pak Berasa Ustadz. patung. Kan Nggak kita bisa kalau ada terus rumahnya kita mati. Iya, nggak ada isinya ya. Ada Pak? isinya, isinya, ya, Ustaz. matak ibadah kalau gak ada ruhnya
Nggak boleh, makanya ini utama. Waduh, ini ada lagi pertanyaan juga dari pemirsa di rumah ini. Teh Syera, ternyata banyak banget nih pemirsa di rumah juga mau tanya-tanya ke Teh Syera. Waduh, Udah ada masuk. nih. Iya, ini dari siapa ini ya? Dari Bu Neneng Aduh, katanya. Bu Neneng di mana ini? Di Cisarua. Wow. Wah, jauh ini Pak Ustadz. Ya, apa pertanyaannya ini katanya? bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk meningkatkan keikhlasan dalam beribadah? Ini ditanyakin ya langsung sama Pak Ustadznya, gimana Pak Ustadz? Kata Bu Neneng ini bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk meningkatkan keikhlasan dalam beribadah? Untuk membantu orang lain, bisa membantu orang lain dengan apa namanya, diberikan penjelasan-penjelasan tentang masalah keikhlasan. Jadi dijelaskan tentang masalah ikhlas. Itu diantaranya untuk membantu supaya orang-orang dalam melaksanakan ibadah didasari dengan keikhlasan. Diberikan keterangannya, penjelasannya, dijelaskan dalilnya. Itu diantaranya itu. Ternyata seperti Seperti itu nih Bu itu. Neneng. Ada nggak lagi? Ada lagi Ada ini dari siapa itu datang Teh Syera? Dari Teh Nataida Gokmauli di Antapani katanya. Waduh. Masih Bandung, dari Masih Bandung ya. Bandung. Masih Pak Ustadz. Bandung. Katanya Assalamualaikum Pak Ustadz. Kira-kira apa sih yang bisa menjadi hambatan bagi seseorang untuk mencapai keikhlasan dalam beribadah? Kadang suka ada aja mungkin hambatannya. Nah kira-kira apa tuh yang bisa menjadi hambatannya Pak Ustadz? Nah, di antaranya menjadi hambatan karena apa namanya? Pertama karena banyak problem masalah. Jadi dengan banyak masalah, jadi menjadi penghambat untuk beribadah. Yang kedua karena dorongan kebutuhan. Kebutuhan juga. Wah, ini kan kebutuhan. Jadi dengan dorongnya kebutuhan, jadi apa namanya? Ikhlas hilang. Iya betul Pak Ustadz. Kan ikhlas kan hilang gitu hilang kan karena kedorong kebutuhan. Seperti kan seperti contoh melaksanakan sholat duha. Kan duha melaksanakan ibadah. Melaksanakan sholat duha karena dorongnya, pingin banyak uang. Aduh. Iya betul Pak Ustadz. Betul nggak? Sholatnya Jadi kan berapa jadi penghambat kepada keikhlasan. Betul. Apalagi itu kadang gini Pak Ustadz, nemu dompet jalan kan ada uangnya banyak, ambil gelas Aduh, 1.000. diambil. Kadang kita ulangin. Nah ini jangan sampai seperti itu Dapatnya ya. segini aja katanya. Iya, itu ingat Ibu ya. Bahaya, jangan sampai Bahaya seperti itu. banget. Betul Oke, sekali kita bahaya. Aduh seru sekali ya Betul, teman-teman. Teh Syera. Kali ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah, ada pertanyaan juga dari mahasiswa. Mahasiswa. tadi. Wow. Dan mungkin untuk pemirsa di rumah yang memang ingin tanya-tanya ke kita-kita ataupun ke Pak Ustadz, boleh banget langsung aja kontak ke nomor 0813-9447-7912. Dan tetap jangan kemana-kemana, bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah.